Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Selamat datang kembali ya di kuliah sifat dan perlakuan permukaan. Untuk hari ini kita akan masuk membahas mengenai metode termomekanik ya. Lalu mungkin info nanti di akhir perkuliahan akan ada kuis satu ya, 10 menit. Kalian siap-siap. Ya. Seperti biasa dilaksanakan melalui EDUNEX ya. Nah, untuk absen cukup kalian lihat modul 3 metode termomekanik ya. Itu saja mungkin pengumuman di awal ya. Selanjutnya saya akan share screen. Suara saya jelas kedengaran ya? Jelas, Pak. Salah, bukan yang ini harusnya ya. Oke. Oke, kita mulai saja ya. Jadi berdasarkan definisinya metode ini ya, dari namanya kalian bisa identifikasi ya, ini adalah metode di mana lapisan itu dibuat gitu ya, memanfaatkan pengaruh panas dan efek gitu ya, efek mekanik gitu ya. Jadi kita lihat definisinya, metode termomekanik adalah metode pelapisan ya, yang memanfaatkan gabungan dari panas dan tekanan, dalam hal ini biasanya untuk mendapatkan suatu lapisan ya di permukaan benda kerja. Nah, di sini teknik yang dibahas diantaranya antara lain adalah metode thermal spray ya, yang emang umum gitu ya, di industri juga dipakai. Umumnya selain pelapisan juga untuk repair ya. Lalu ada proses yang namanya cladding ya, kalian juga pasti sudah pernah dengar kalau pernah ngambil kuliahnya Pak Slameto ya, proses-proses pengerjaan logam. Salah satunya mungkin Pak Slameto juga cerita mengenai proses cladding ya. Lalu ada namanya roll bonding ya. Mirip, hampir mirip dengan cladding sebetulnya. Nah, itu adalah beberapa contoh proses termomekanik ya. Oke, kita bahas pertama adalah metode thermal spray ya. Jadi pada thermal spray di sini lapisan itu dihasilkan ya di atas permukaan substrat ya, akibat adanya partikel cair ya, serbuk cair gitu ya, yang ditembakkan ya ke permukaan substrat ya oleh yang namanya thermal spray gun ya. Itu definisinya. Jadi thermal spray adalah proses pelapisan di mana partikel cair atau semi cair ya diaplikasikan ya dengan cara di spray atau ditembakkan ya ke permukaan substrat. Nah, kalau kita lihat sekilas ininya apa urutan atau prosesnya melibatkan beberapa hal seperti yang kalian lihat di slide ya.
Jadi sebagai sumber pelapis atau media pelapis biasanya disebut feedstock. Itu digunakan di situ kawat, ya. Atau ada juga yang menggunakan serbuk, ya. Itu adalah feedstock material. Serbuknya bisa bervariasi mulai dari logam ataupun keramik, ya. Begitu pula dengan kawat, bisa dari logam murni ataupun paduan, ya. Kemudian serbuk atau kawat ini nanti oleh thermal spray gun itu akan dicairkan, ya. Akan dicairkan, ya. Sumber panasnya itu biasanya untuk pencairan serbuk atau kawat tersebut berasal dari nyala api, ya, flame, atau bisa dari busur listrik, ya, seperti yang kalian pernah pelajari pada proses welding, itu ada busur listrik di situ. Sumber panasnya itu biasanya, kalau nyala api biasanya dihasilkan dari hasil pembakaran campuran gas antara oksigen dengan gas asetilen. Ya. Lalu setelah cair, ya, dengan tekanan dari kompresor, biasanya thermal spray gun-nya dilengkapi kompresor. Serbuk cair tadi atau partikel cair tadi itu ditembakkan dengan kecepatan tinggi, ya, ke permukaan substrat. Ketika serbuk mengenai permukaan substrat, serbuk-serbuk cair tadi langsung akan mengalami impact, ya, dan memipih, gitu ya. Memipih, dan perlahan-lahan ini akan membangun suatu lapisan, ya, setelah serbuk cair tadi membeku, ya. Itu kurang lebih tahapannya atau ya proses-prosesnya seperti itu urutannya, ya. Varian thermal spray ini sangat banyak sekali, ya. Sekarang itu kalau kalian lakukan survei, gitu ya, banyak sekali, mulai dari flame spray, lalu ada plasma spray, ya, lalu ada HVOF, ya, dan seterusnya. Nah, mungkin sebagai bayangan, coba kita lihat. Coba kita lihat, di sini ada video, ya. Tapi di sini saya harus, mungkin suaranya kedengeran, ya. Coba dengar dulu, kedengeran nggak? Kedengeran ya? Nggak ada, Pak. Oke, saya stop dulu, saya lupa. Nah, sekarang kita lihat kembali, ya. Tapi memang ini nggak ada suaranya kayaknya video. Jadi ini orang sedang melakukan thermal spray. Oh, ada deh.
Oke, itu video ya. Ya, sekilas lah ya apa yang kalian bisa perhatikan dari video tersebut. Ya, prosesnya ya umumnya seperti itu lah ya, thermal spray. Nah, kita lihat sekarang karakteristik lapisan yang dihasilkan oleh thermal spray. Ya, biasanya lapisannya seperti ini, ya, karakteristiknya. Jadi di permukaan substrat ada lapisan, gitu ya. Substratnya biasanya tentu harus diberi perlakuan dulu, ya, dalam hal ini dilakukan blasting, ya, supaya roughness-nya meningkat, ya, surface roughness-nya meningkat. Itu penting supaya lapisan yang dibuat ya di atas substrat itu menempel dengan baik, gitu ya, dengan mekanisme ini ya, mechanical interlocking ya. Nah, karakteristik lapisannya sendiri biasanya terdiri dari istilahnya ini flattened particle, jadi partikel-partikel pipih ya, istilahnya splat ya. Kemudian ada kemungkinan ada pori di situ ya. Lalu ada oksida ya, inklusi oksida. Biasanya ini berasal dari partikel cair yang sudah teroksidasi duluan ya, sebelum menempel di substrat ya. Kemudian antar partikel itu nanti akan ada batas ya, batas partikel atau batas butir. Struktur keseluruhan ini kadang disebut lamelar ya, atau flattened grain istilahnya. Itu apa karakteristiknya. Dengan karakteristik seperti ini biasanya lapisan yang dihasilkan tebal ya. Kemudian tadi ya sangat banyak porositasnya kadang ya, dan ada keberadaan oksida ya, yang nantinya ini bisa mempengaruhi sifat dari lapisan yang dihasilkan ya, bisa sifat mekanik, sifat termal, dan seterusnya. Nah, karakteristik lapisan tersebut nantinya sangat ditentukan oleh variabel proses thermal spraying itu sendiri ya. Jadi di sini ada beberapa variabel yang bisa kalian lihat ya, ada energi kinetik, temperatur, pemrosesan ya, atmosfer pemrosesan, sama kondisi permukaan substrat. Energi kinetik itu nanti akan mempengaruhi kecepatan partikel yang menabrak substrat ya, dan nanti akan menentukan porositas ya, banyaknya porositas di lapisan, lalu kekuatan bonding ya antara substrat dengan lapisan. Umumnya kalau kita gunakan alat thermal spray yang kecepatannya tinggi ya, kecepatan partikelnya tinggi, maka porositasnya turun di lapisan dan kekuatan ikatannya naik ya. Contoh nanti kita lihat varian thermal spray yang namanya HVOF ya, di mana velocitasnya sangat tinggi sehingga lapisannya biasanya porositasnya sangat kecil, kekuatan ikatannya sangat bagus. Faktor kedua tadi temperatur ya, temperatur juga berpengaruh nantinya pada jumlah porositas, kekuatan ikatan ya. Umumnya temperatur semakin tinggi temperatur lapisannya ya, ini tentu dipengaruhi oleh sumber panas ya yang ada di thermal spray gun ya. Apakah pakai campuran gas oksigen asetilin, apakah campuran gasnya propan asetilin ya. Titik ininya beda, temperatur pelelehannya beda biasanya ya. Lalu apakah pakai busur ya, itu akan beda-beda karakteristik temperaturnya, dan itu berpengaruh nanti pada jumlah porositas ya. Tentu semakin banyak partikel yang mencair, porositas semakin sedikit ya, dan juga mempengaruhi kekuatan ikatan itu juga ya. Lalu ada atmosfer pemrosesan, di sini lingkungan ya.
Biasanya thermal spray secara umum bisa dilakukan di udara terbuka, ya, tapi untuk beberapa aplikasi tertentu biasanya kadang juga harus dilakukan di atmosfer yang inert, ya. Khususnya kalau lapisannya diminta misalkan tidak boleh mengandung oksida, ya, atau kandungan oksida di lapisannya harus dikendalikan dengan sekecil-kecilnya, ya. Itu atmosfer. Lalu terakhir adalah surface condition, ya, kondisi permukaan substrat, ya. Umumnya ini hal yang umum, ya, yang lazim dilakukan. Jadi ketika mau melakukan thermal spray, pelapisan dengan thermal spray, surface-nya itu dikasarkan dulu. Nah, kekasaran permukaan yang dihasilkan itu sangat dipengaruhi oleh ukuran dari partikel, ya, yang digunakan untuk proses blasting, ya. Misalkan pakainya bola baja atau bukan bola baja, ya, pakainya glass bead atau partikel SiC misalnya, ya, ukuran berapa nanti akan menentukan roughness-nya berapa RMS misalnya. Biasanya dinyatakan dengan RMS, ya, satuannya. Nah, semakin kasar permukaan, tentu kekuatan ikatan lapisan dengan substrat akan meningkat, ya. Nah, itu adalah beberapa contoh, ya, parameter yang akan sangat menentukan karakteristik lapisan. Nah, kalau dikelompokkan berdasarkan energi yang digunakan pada thermal spray, itu ada dua, ya, ada dua kelompok, ada yang energinya rendah, ada yang energinya tinggi. Yang energinya rendah, contohnya adalah di sini flame spray sama wire arc spray, ya. Yang energinya besar itu plasma spray sama HVOF, ya, di situ. Wire arc spray dari namanya berarti feedstock materialnya ini kawat yang digunakan, ya. Lalu sumber panasnya berasal atau dihasilkan dari busur listrik, ya. Jadi di sini kawat tadi didekatkan, ya, kemudian diberi beda tegangan sehingga di ujung kawat yang berdekatan tercipta busur listrik, ya, yang nanti panasnya akan bisa mencairkan kawat tersebut, ya. Setelah cair nanti akan istilahnya ya diatomisasi, kemudian ditekan keluar dari nozzle menuju ke substrat, ya. Ini kalau kalian nanti misalkan kunjungan kerja atau kafe, ya, di NTP Bandung, itu kalian bisa melihat wire arc spray seperti ini, ya. Keunggulannya tentu ini karena feedstocknya dari kawat, ya. Biasanya kawatnya ini panjang, ya, di gulungan gitu, ya, gulungan kawat. Ini sangat continuous, ya, prosesnya. Jadi bisa setebal mungkin atau lapis permukaan benda kerja yang besar, ya. Kemudian yang kedua yang masuk kategori low energy process adalah flame spray, ya. Dalam hal ini di sini juga ada dua, ya, feedstocknya, bisa powder, bisa wire, ya. Yang berbeda adalah sumber panasnya ini dari flame atau nyala api, ya. Nyala apinya dihasilkan tadi oleh oksigen asetilen, ya. Nah, kecepatan logam cair yang menuju substrat pada proses flame spray itu hanya berkisar di 50 meter per detik, ya. Sementara temperaturnya hanya sampai 3000 derajat. Karena tadi oksigen asetilen ya bisa menghasilkan nyala api sampai segitu, ya, dengan mengatur rasio oksigen dan asetilen. Sama ya kalau kalian belajar welding, oksi asetilen welding, ya, pengelasan dengan gas, itu juga sama, ya, pakai oksi asetilen biasanya. Karakteristik lapisannya
karena ini varian yang paling awal ya, flame spray itu lapisannya biasanya porositasnya besar, ya, banyak, kemudian ikatannya relatif kurang kuat ya. Tapi ya murah ya, kelebihannya murah, banyak sudah banyak digunakan, sudah banyak dipahami teknologinya gitu ya. Itu kelebihannya. Ya. Lalu yang energinya besar di situ ada contohnya plasma spray sama HVOF ya. Plasma spray juga ada di NTP ya, wire, flame, plasma itu ada di NTP. Dalam hal ini ya sumber panasnya itu dari plasma ya. Plasma itu kalau disederhanakan definisinya adalah gas yang diionisasi ya. Jadi gas yang diberi muatan gitu ya. Gas yang diionisasi. Contoh plasma apa? Kalian mungkin kalau di rumah masih ada yang pakai lampu neon, nah itu plasma ya. Jadi plasma itu kadang disebut apa ya? Jadi kalau kita kenal itu material itu punya fasa itu padat, cair, gas gitu ya. Nah, yang keempat plasma ya. Nyala apinya plasma itu bisa sampai 5.500 ya, karena sangat tinggi temperaturnya. Eh, karena sangat tinggi, serbuk yang dilapiskan sangat eh, fleksibel ya, bisa logam, keramik ya, yang titik cairnya tinggi itu bisa dicairkan dengan plasma spray, itu kelebihannya. Kemudian velocity dari partikel cairnya menuju substrat itu bisa sangat tinggi sampai 250 meter per detik ya. Sehingga lapisannya biasanya porositasnya rendah, lalu kekuatannya sangat bagus ya, dan lapisannya kompak ya, dense coating. Lalu yang terakhir HVOF ya, dari namanya ini karakteristik prosesnya dia menghasilkan kecepatan partikel cair menuju substrat yang sangat tinggi ya. Jadi kecepatannya sangat tinggi. Di situ didefinisikan bisa mencapai kecepatan supersonik ya, flame velocity-nya. Dari sisi proses sangat mirip sebetulnya dengan flame spray, cuman desain torch-nya agak sedikit berbeda karena dia didesain harus menghasilkan kecepatan tinggi, maka ada sedikit modifikasi di nozzle-nya. Karena kecepatan partikelnya sangat tinggi, dia juga menghasilkan lapisan yang tipis atau kompak, ya, tidak ada porositas. Nah, itu ininya, ya, definisi singkatnya. Nah, ini mungkin gambar yang lebih jelas dari wire arc spraying, ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi di sini desain atau konstruksi nozzle-nya seperti ini. Di situ ada kawat, ya, kawat feedstock yang akan dicairkan untuk dijadikan lapisan. Lalu ada atomising gas ya untuk atomisasi supaya logam cair di sini jadi partikel gitu ya, berukuran kecil, gas atomization. Lalu ada secondary gas stream ya, ini untuk membawa gitu ya partikel cair yang ada menuju permukaan substrat. Nah, biasanya karakteristik apa istilahnya semprotannya itu seperti ini ya. Bagian yang paling luar ya, yang atas atau yang paling bawah itu yang paling rentan terhadap oksidasi ya, karena kontak dengan udara dari lingkungan. Ya. Ini flame spray, desainnya seperti ini contohnya. Ya. Di sini sumber panasnya dari mixture campuran oksigen asetilen. Ya.
oksigen asetilen ya. Jadi dari tabung silinder sampai selang ya, dicampur dengan rasio tertentu gasnya, lalu dimasukkan ke saluran yang ada di thermal spray gun atau nozzle ini ya. Nah, di sini dicontohkan feedstocknya dari kawat ya, tapi bisa juga dari serbuk ya. Bisa kawat, serbuk. Kemudian untuk mendorong partikel logam cair itu digunakan di sini kompres air ya. Jadi udara bertekanan dari kompresor ya. Jadi biasanya dilengkapi kompresor ya peralatannya. Ini juga sama karakteristiknya, yang paling luar itu yang paling rentan kena oksidasi ya. Karena ini biasa dilakukan di udara terbuka ya. Tapi ya itu keunggulannya, jadi dia memang portable ya, lalu teknologinya sudah dipahami, banyak yang gunakan di industri ya. Cuman keterbatasannya tadi, logam yang akan dilapiskan biasanya terbatas karena titik cairnya tidak terlalu tinggi ya. Khususnya kalau keramik ya, keramik di situ misalkan Cr2O3, TiO2 atau silikon karbida misalnya, itu harus pakai metode lain ya, misalkan ke plasma tadi, plasma spray. Nah, ini ada ya gambar lain flame spray ya. Kalau yang pakai serbuk seperti ini. Jadi di sini ada hopper ya, hopper itu untuk saluran tuang serbuknya ya. Ini yang flame spray tapi yang pakai wire ya. Nah, ini yang ini plasma spray seperti ini ya. Jadi lebih kompleks. Nah, di sini untuk mengionisasi gasnya, di sini ada tungsten electrode. Ya, lalu supaya nozzle-nya atau thermal spray gun-nya tidak mencair, ada medium pendingin ya, ada saluran pendingin. Di sini ada water in ya, ada water out ya, supaya tidak cair. Kemudian di sini pakai serbuk, serbuknya dihisap ya, di sini ada saluran ya untuk menghisap serbuk gitu ya dari suatu hopper ya. Nah, tadi gasnya itu plasma ya, gas yang diionisasi. Di sini gasnya di sini dimasukkan argon misalnya contohnya, atau gas lain helium ya. Umumnya ya gas-gas mulia ya, argon, helium, neon ya. Masuk sini. Lalu oleh tungsten elektroda ini diberi muatan ya, diionisasi. Ya, jadi di sini ada biasanya ada positif negatif ya. Misalkan ini contohnya di sini positif, di sini negatif ya. Dengan konstruksi seperti itu, maka otomatis gas di sini akan mengalami ionisasi ya. Nah, setelah dia mengalami ionisasi ya, baru dinyalakan ya, atau dinyalakan biasa dulu, lalu diaplikasikan beda muatan, dia menjadi plasma yang gasnya itu sangat menderu-deru ya, dia sangat ini, karakteristik plasma itu seperti itu, berisik ya. Lalu nanti dimasukkan serbuk yang mau dicairkan. Nah, serbuk tadi akan dengan sangat cepat itu mencair dan didorong ya, didorong oleh di sini ada gas menuju permukaan substrat ya. Jadi ini plasma dari sisi teknologi ini masih belum banyak yang menguasai ya, di industri kita juga.
Kemudian terakhir adalah HVOF, ya. Nah, ini konstruksi nozzle-nya seperti ini, ya. Jadi di sini ada hampir mirip sebetulnya dengan plasma, ada oksigen asetilen, ya. Ya. Tapi dibantu dengan kalau tadi kompres airnya hanya untuk mendorong, sekarang juga digunakan untuk ya mendorong, tapi dengan desain nozzle dia mengalami ekspansi, ya, sehingga menghasilkan kecepatan supersonik, ya. Biasanya karakteristik dari semprotannya itu kelihatan ada seperti ini, ya, diamond shock istilahnya, diamond shock wave. Jadi ini varian, ya, flame spray. Perbedaannya di sini oksigen digunakan dengan berbagai gas, dia tidak terbatas hanya asetilen untuk menghasilkan nyala api, di mana nanti serbuk atau kawat itu dicairkan, ya. Nah, kecepatan gasnya sangat tinggi sampai 2000 meter per detik, ya. Sehingga partikel cair itu dapat menuju substrat pada kecepatan supersonik, gitu ya. Keuntungan dari HVOF ini tadi porositasnya rendah, ya, porositasnya rendah. Dan dari sisi cost itu lebih murah, ya, dibanding dengan plasma spray. Nah, untuk aplikasinya sendiri bisa pakai manual, pakai orang, ya, bisa juga pakai robotik, ya. Itu kelebihan dari proses ini. Nah, secara umum untuk HVOF, ya, di sini misalkan prosesnya atau karakteristik prosesnya, serbuk dipanaskan sampai 2000 derajat, ya. Kemudian substrat juga perlu dipanaskan, ya, biasanya untuk semua proses, ya, sampai 400 derajat misalnya. Lalu bisa atmosfernya dikendalikan, misalkan dengan menggunakan gas argon, ya, atau bisa di kondisi vakum, ya, untuk mencegah terbentuknya infusi oksida, ya, atau oksidasi. Nah, kecepatan partikel yang lebih tinggi nanti menghasilkan lapisan dengan porositas 1-10%, ya, di mana ini lebih rendah dibanding flame spray, ya. Flame spray itu porositasnya bisa sampai 20%. Ya, ini juga, ya, hampir semua permukaan substratnya harus dikasarkan, dibersihkan, misalkan menggunakan proses grit blasting, ya. Lalu kalau supaya lebih bagus kekuatan ikatan antara substrat dengan lapisan, kadang di beberapa proses pelapisan itu dikenal adanya bond coat, ya. Bond coat itu lapisan antara, ya. Lapisan antara ini biasanya terbuat dari nikel atau aluminium, ya, atau NiAl, ya. Itu lapisan antara, ya, khususnya kalau mau melapiskan misalkan zirkonia, ya, YSZ, TiO2, ya. Nah, itu kadang daya lekatnya kurang bagus kalau langsung ke substrat. Nah, biasanya dilapisi dulu substratnya dengan lapisan antara, dalam hal ini NiAl. Nah, kadang untuk tadi yang plasma spray, ya, prosesnya itu dilakukan dalam suatu chamber seperti ini, atau dalam suatu ruangan yang bisa dikendalikan, ya, atmosfernya. Lingkungannya bisa dikendalikan, misalkan di vakum atau diisi argon, ya. Istilahnya ini vakum plasma spray rig, ya, seperti ini. Ini cukup besar, ya. Orang bisa masuk ke situ.
serbuknya di sini tadi karena temperaturnya tinggi ya bisa keramik, logam ya. Keramik juga yang titik cairnya tinggi itu bisa alumina misalnya atau karbida itu bisa dicairkan dengan proses plasma spray ya. Nah, di Karawang di Purwakarta ada namanya perusahaan Sulzer, itu juga cukup terkenal dalam maintenance turbin ya. Di Purwakarta ada Sulzer, alumni kita juga ada yang bekerja di situ ya. Selain di NTT, dia pasti punya alat-alat seperti ini karena untuk repair turbin ya, turbin blade, turbin gas. Nah, karakteristiknya dia bisa sampai 16.000 derajat Celcius plasma temperaturnya, lalu kecepatannya bisa sampai 400 tapi masih lebih rendah dibanding HVOF biasanya. Lalu laju deposisi powdernya bisa sampai dari 35 sampai 100 gram per menit ya. Itu plasma. Nah, kalau ditanya apa sih perbedaannya, mungkin ini secara sederhana dijelaskan seperti ini ya. Flame spray, plasma, HVOF ya. Jadi bisa dilihat dari kecepatan partikel, porositas, lalu karakteristik lapisan apakah ada oksida atau tidak ya. Lalu laju deposisi ya. Kalian bisa lihat. Kemudian ya temperatur ininya, temperatur partikel cairnya bisa sampai berapa derajat. Temperatur pencairannya ya. Yang paling unggul kalau kita lihat dari sisi temperatur misalnya pasti ya plasma spray ya. Dari sisi kualitas juga plasma spray tentu paling bagus ya, porositasnya sedikit ya, oksidanya sedikit ya. Kemudian yang kedua HVOF tentu ya, HVOF ini kecepatannya bisa sampai 1000 tadi 2000 ya. Kemudian oksida porositas bisa berkurang sampai 2% misalnya kalau laju deposisinya sampai 5 kg per jam ya. Lalu yang terakhir ya flame spray ya. Itu kalau kita lihat dari kualitas. Tapi kalau dari sisi cost, satu flame spray, kedua HVOF, ketiga plasma spray. Ya, jadi kalian bisa milih proses yang ada disesuaikan sama kebutuhan aplikasinya apa. Nah, kalau kalian lakukan metalografi ya, suatu benda kerja yang dilapis dengan teknik thermal spray, kalian akan lihat karakteristik lapisannya seperti ini. Ya. Jadi yang gambar kanan itu cross section ya, penampang. Lapisan dipotong lalu diamati dari cross sectionnya, dari penampangnya. Yang A ini yang atas itu pakai HVOF, yang B itu pakai APS, atmospheric plasma spray. Ya, jadi ini di plasma spray di udara ya. Yang ketiga ini arc spray. Jadi ini flame spray pakai busur listrik gitu ya. Kalian bisa lihat yang paling homogen yang mana? Yang B atau yang A atau yang C? Antara A sama B, yaitu paling bagus porositasnya hampir tidak ada, kompak lapisannya, oksida juga tidak terlalu banyak, tidak kelihatan. Yang terakhir ini oksidanya banyak, splatnya sangat kelihatan gitu ya. Nah ini nanti kalau kalian lakukan karakterisasi lapisan hasil thermal spray seperti ini biasanya. Padahal ini dari sisi feedstock ini beda-beda ya. Ini karbida. Karbida itu tentu untuk wear resistant, hardness ya. Tapi ini bisa dicairkan misalkan dengan HVOF ya. Ini keramik lebih tinggi lagi titik cairnya. Itu bisa dicairkan dengan plasma spray.
Oke, ini sudah ya, ada flat, void, oksida ya. Sekarang kita lihat aplikasi ya. Kalau di industri untuk pipa misalnya, untuk tadi jembatan, untuk apa istilahnya? Rail guard ya di jalan ya. Opsinya kalau nggak di galvanis ya, kalau yang rail guard itu bisa juga dilapis dengan TSA ya, thermal spray aluminium misalnya, TSA. Khususnya ini di pipa ya, komponen-komponen yang tercelup air laut di apa pelabuhan ya yang kena splash ya, percikan air gitu ya. Nah, biasanya dilapis dengan aluminium ya, bajanya dilapis dengan aluminium, aplikasinya caranya tadi dengan thermal spray. Ya. Bisa AL, bisa seng ya. Kalau seng ya nanti akan berkompetisi sama galvanize, proses galvanisasi ya. Kalau aluminium mungkin masih relatif jarang aluminizing ya. Untuk yang di migas biasanya pakainya TSA ya, thermal spray aluminium. Untuk pipa, untuk lain-lain ya. Lalu jembatan juga kadang dilapis dengan thermal spray ya. Misalkan bisa berumur 100 tahun. Nah, di sini ada catatan umur dari lapisan yang dibuat dengan thermal spray itu proporsional ke tebal yang diaplikasikan. Ya, semakin tebal ya dari lapisannya, semakin panjang umur servisnya. Ya. Kedua bisa juga untuk selain ini istilahnya anodic coating ya, karena lapisannya di sini berperan sebagai anoda ya. Berperan sebagai anoda ya, di sini AL, seng itu dua-duanya lebih mudah terkorosi dibanding baja gitu ya. Sehingga kalau ada korosi pasti menyerang AL sengnya duluan ya. Itu yang disebut anodic coating. Nah, bisa juga digunakan untuk wear resistant ya, erosion resistant, corrosion resistant ya. Itu juga bisa ya. Nah, di sini ada contoh seng ya, ini aplikasi seng digunakan untuk memproteksi tadi ya jembatan dan seterusnya.
Oke, itu contoh ya. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Ya, Oke, videonya di on kan aja. sudah, Pak. Oke. Oke, pasien 004, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Ini kan penggunaan thermal spray ini kan temperaturnya tinggi banget ya, Pak. Kayak tadi aja yang flame spray itu temperaturnya kurang dari 3.000 derajat, terus plasma spray itu sampai 5.500 derajat Celcius. Nah, kalau dengan temperatur setinggi itu, apakah bukannya material dari benda kerjanya juga bakal bisa berubah gitu ya, Pak? Maksudnya bisa terpengaruhi sama api yang mengenainya gitu, Pak? Mungkin itu Oke, pertanyaannya. oke. Jadi temperatur segitu itu ada di nozzle, ya, ada di nozzle. Tentu dalam perjalanannya ke substrat, partikel tadi sudah mulai mengalami pendinginan, ya. Jadi biasanya tidak akan sampai temperaturnya itu, walaupun nanti si partikelnya sudah kena substrat, tidak sampai menyebabkan substratnya mencair, ya. Tentu ada panas, tapi tidak sampai menyebabkan cair, ya, menyebabkan mencair. Kalaupun ada perubahan panas, paling panasnya lebih ke thermal stress saja, ya. Tidak sampai menyebabkan misalkan transformasi fasa di situ, ya. Oh, oke, baik, Pak. Satu lagi boleh, Pak? Ya, silakan. Mau ini, Pak. Tadi itu kan ini kalau dari video yang saya lihat kayak mungkin pengecatan kayak ya yang suka dilihat di tempat-tempat biasa gitu. Maksudnya distribusi catnya itu kayak kita emang mengatur sendiri. Nah, kalau misalnya dari mungkin dari alatnya gitu untuk pengaturan ketebalannya itu ada aturan tersendirinya atau ada tekniknya tersendiri atau gimana ya, Pak? Ya biasanya hanya ya kayak ngecat aja, kayak spray coating gitu. Kalau ngecat mau tebal ya tentu makin 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 lama ininya, bukan lama ya. Kalau ngecat kan tadi 1, 2, 3, 4 berapa balikan aja. Jadi pakai filling. Tentu kalau untuk industrial scale tentu ada sensor juga dipakai untuk monitor ketebalan substratnya. Tapi ya aplikasinya seperti itu. Jadi hanya mengulang prosesnya aja. Mau berapa kali di istilahnya? Mau berapa kali dilapiskan gitu, ya. Disemprotnya berapa kali setiap bagian. Diaturnya seperti itu. Nah, kalau mau lebih presisi tadi yang pakai robot, makanya pakai robot itu lengan robot, ya, itu ketebalannya juga bisa dikendalikan misalkan dengan lebih presisi dibanding pakai orang, ya. Oke, baik, Pak. Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, di Indonesia sendiri kalau HVOF mungkin di LIPI, ya, kalau kalian mau mau melakukan pelapisan dengan thermal spray HVOF itu ada di LIPI, ya. Pak Budi Prawara, ya, itu bisa dihubungi, ya, kalau TA-nya mau terkait itu. Silakan, ada lagi. Ya ini masih relatif sederhana ya prosesnya, jadi tidak terlalu, dari sisi teknologi tidak terlalu apa istilahnya, tidak terlalu rumit untuk dikuasai sebetulnya. Cuman memang yang banyak masuk tentu ya yang dari luar, ya, karena mereka lebih dulu gitu ya mengenal. Kayak perusahaan-perusahaan tadi yang saya sebutkan, Sulzer itu kan perusahaan asing sebetulnya.
dari namanya Sulzer, lalu ada banyak sih eutectic alloy, Sulzer, lalu ada GE ya, GE juga main di situ. Nah, selain di tadi di Sulzer, kalau di Bandung tadi ada Siemens ya, Siemens juga main di situ untuk turbin perawatan, ada NTP ya, lalu ada General Electric ya. Ya, itu adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang maintenance turbin, termasuk mungkin kalau kalian KP di GMF ya. Di GMF juga banyak tuh, ada mungkin yang divisi terkait ininya, thermal spray. Ada lagi, silakan. Izin bertanya, Pak, saya, Pak. Ya. Nama saya Faik Haidar dari M18. Tadi kan dari proses yang Bapak sampaikan itu akan terjadi perbedaan temperatur dari nozzle, terus berbeda lagi dengan partikel yang dari padat ya jadi cair, lalu kan dia di spray gitu, dan nanti temperatur sampainya di permukaan benda yang kita lapisi kan berbeda, Pak. Nah, apakah kalau misalnya kita melakukan thermal spray coating ini ada seperti perlakuan sebelumnya gitu di benda kerjanya, mungkin di preheat seperti itu, Pak? Karena kalau dari slide-slide yang tadi kan perlakuan di benda kerjanya itu adalah diatur kekasarannya, Pak ya. Itu apakah akan sangat berpengaruh gitu, Pak, misalnya kita preheat dulu benda kerjanya yang akan dilapisi? Terima kasih, Pak, itu pertanyaan saya. Ya, itu juga proses yang umum ya. Jadi selain untuk perlakuan permukaan, selain ngatur kekasaran, tentu kalau supaya istilahnya laju pendinginan dari partikelnya setelah mengenai substrat tidak terlalu cepat, ya diberikan preheat. Ya sama prinsipnya kayak di welding lah ya. Preheat itu kan untuk itu ya, supaya substratnya hangat gitu ya, sehingga laju pendinginan dari partikelnya itu tidak terlalu cepat, karena itu nanti akan berdampak misalkan pada penyusutan yang besar ya, lalu pada bisa jadi istilahnya daya lekatnya kurang bagus ya, jadi bisa juga dilakukan itu ya, itu proses yang lazim ya, preheating atau tadi surface roughness dilakukan dengan grid blasting ya. Kalau yang lebih presisi selain tadi, misalkan substrat temperaturnya juga dimonitor ya, pakai termokopel misalnya dipasang di situ ya, supaya tidak terjadi distorsi berlebihan nantinya ya. Jadi optimasinya di substrat sendiri banyak yang bisa dilakukan ya. Tadi ada surface roughness, preheating ya. Termasuk mungkin ini ketebalan substratnya juga harus diperhatikan. Kalau terlalu tipis itu tidak bagus juga. Kalau misalkan kalian tugas akhir kan biasanya pelat yang dilapisnya supaya gampang untuk dikarakterisasi. Nah, pelatnya di situ harus diperhatikan jangan terlalu tipis. Kalau tipis nanti bisa kena panas kan distorsi ya, melengking. Itu juga berpengaruh. Jadi itu ya betul yang banyak dipraktekkan di lapangan seperti itu. Silakan, ada lagi. Oke, kalau nggak ada, ini saya masuk ke bagian ini. Jadi salah satu aplikasi yang juga cukup banyak ya, itu adalah untuk membuat lapisan-lapisan guna untuk komponen yang beroperasi di temperatur tinggi. Ya. Tadi misalkan contohnya di sini turbine blade. Ya. Ini kalian kalau lihat di slide ini adalah blade, ya. Blade, turbine blade. Tentu ini untuk turbin gas ya. Dari material ini biasanya terbuat dari superalloy ya, materialnya. Ini ada
ininya, ya, apa istilahnya, ya blade-nya, lalu ada shroud-nya, ya, ada root-nya. Ini biasanya terbuat dari super alloy. Nah, super alloy itu paduan nickel base, ya, iron base atau cobalt base, ya, yang memang didesain untuk temperatur tinggi, tahan oksidasi, tahan creep, ya. Nah, tapi itu saja tidak cukup. Kadang karena harus dioperasikan di temperatur yang sangat tinggi supaya tidak terjadi apa? Tidak terekspos terlalu tinggi, artinya creep-nya juga mungkin takut tidak tahan, ya. Nah, itu dilapis dengan suatu lapisan, ya, yang dinamakan lapisan penghalang panas atau dalam bahasa Inggris thermal barrier coating, ya, TBC. Ya. Biasanya jenisnya dari keramik, ya, bisa misalkan zirconium, ya, YSZ, Yttria stabila zirconia, atau bisa material-material keramik lain, ya, yang punya kemampuan mereduksi panas, ya, mereduksi panas sehingga substrat itu panasnya tidak terlalu tinggi, ya. Jadi super alloy-nya tidak terlalu tinggi panasnya. Bayangkan misalkan ini kalau di turbin gas, blade ini bisa terekspos di temperatur kalau tidak di coating bisa di atas 1000 derajat, ya. Tentu sifat mekanik material, kalau yang material baja biasa itu diekspos ke situ bisa sangat cepat, ya, sifat mekaniknya turun, degradasinya, ya. Super alloy itu didesain sebetulnya sudah tahan tadi creep, ya, lalu tahan petik, tahan oksidasi, temperatur tinggi, sifat mekaniknya juga cukup tinggi, ya, dipertahankan sampai temperatur tinggi, tapi dia tetap rentan juga kalau diekspos dalam jangka waktu lama di 1000 derajat atau 1200 derajat juga rentan, ya. Makanya untuk mencegah hal tadi itu dilapis dengan lapisan TBC, ya, thermal barrier coating, ya. Tadi dari YSZ keramik. Kalau dilihat ini lapisannya, ya, penampangnya. Jadi di sini substrat ini misalkan super alloy, ya. Biasanya dilapis dulu dengan sebelum langsung dengan keramik, dilapis dulu dengan lapisan antara yang namanya bond coat, ya. Tadi NiAl, ya. Lalu di situ ditumbuhkan dulu oksida, ya, thermally ground oxide, ya. Jadi lapisan bond coat ini teroksidasi menghasilkan TgO nantinya. Nah, lapisan luarnya baru TBC, ya. TBC-nya dari YSZ. Nah, nanti kalau kalian ukur, ya, ini untuk barrier panas, kalau diukur di sini misalkan di ujung TBC di sini di permukaan bisa tadi 1200, ya, temperaturnya, nyampe substrat paling hanya di 300-400. Itu peran dari TBC ini, ya, thermal barrier coating. Nah, untuk mencegah panas terlalu tinggi selain pakai TBC, kadang ya blade-nya ini ada didesain, misalkan di situ dibuat saluran-saluran pendingin, ya, cooling channel yang dibuat biasanya dengan laser, ya, ukurannya kecil. Ini dari atas ini ke bawah, ya. Itu juga untuk membantu supaya super alloy ini tidak terlalu tinggi temperaturnya. Ini sudah material yang super alloy itu kan paling top, gitu, ya, yang digunakan. Kenapa dipilih super alloy? Karena ya kondisi operasinya udah sangat ekstrim, ya, temperatur tinggi, oksidasi, itu ada korosi, ada petik, ya, ada creep juga, ya, sehingga harus pakai super alloy, ya, tidak boleh sembarangan pakai baja biasa, ya. Nah, mungkin terakhir ini masuk ke bagian cold spray. Jadi ini salah satu varian, ya, yang dikembangkan. Kalau tadi thermal spray
mediumnya panas ya, serbuknya panas ya. Kalau di cold spray itu lebih rendah temperatur powdernya ya. Jadi di sini contoh skema proses cold spray ya. Di sini ada nitrogen atau gas helium ya masuk, dipanaskan ya oleh electric heater, kemudian sebagian masuk untuk ke serbuk ya, powder feeder. Nanti powder feedernya atau serbuknya ke bawah gitu ya. Nah, nanti oleh desain nozzle tertentu ini dipercepat ya, supersonik, menghasilkan lapisan di permukaan substrat. Nah, ini prosesnya cukup dingin ya. Cukup dingin makanya disebut cold spray ya. Jadi di sini lebih mengandalkan velocity ya, kecepatan. Kecepatan partikelnya didesain tinggi ya. Hampir sama dengan HVOF, cuman HVOF kan sumber panasnya juga relatif tinggi. Kalau cold spray itu rendah temperaturnya. Rendah di sini tapi bukan di temperatur kamar ya. Bukan di temperatur kamar ya. Jadi di sini kecepatannya 450 sampai 1000 meter per detik ya. Nah, powder yang menabrak substrat dalam kondisi padat gitu ya, karena tidak dicairkan di sini. Dalam kondisi padat nantinya akan menghasilkan ya deformasi gitu ya ke substrat ya. Dan lama-lama di sini akan menghasilkan lapisan ya seiring dengan waktu. Jadi di sini parameter-parameter yang cukup penting di sini ada carrier gas ya, nitrogen atau helium yang dipakai. Pemilihan gas ini lebih di ininya ke ininya densitasnya, molecular weight-nya. Jadi nitrogen atau helium itu cukup ringan. Udara bisa digunakan, cuman kalau oksigen yang digunakan nanti biasanya tadi ada oksidasi ya takutnya itu. Nah, apa saja parameter kritisnya di sini selain tadi yang paling penting adalah kecepatan partikel, nantinya akan sangat ditentukan kecepatan partikelnya oleh gas yang digunakan, temperatur gasnya, lalu ukuran dari partikel serbuk yang mau dilapiskannya. Ya. Nah, karakteristik coatingnya kalau dibanding dengan thermal spray ini menghasilkan pembentukan nanograin, ya, nanograin pada antarmuka partikel dengan partikel karena terjadi dynamic recrystallization. Ya, jadi ini prosesnya menghasilkan nanograin, ya. Kemudian karena kecepatannya tinggi, serbuk padat tadi itu menabrak substrat, dihasilkan dislokasi ya, kerapatan dislokasi, dislocation density yang cukup tinggi. Lalu bonding atau ikatan antara partikel dan ikatan yang terbentuk antara serbuk antara lapisan dengan substrat itu lebih ke di sini bukan lagi mechanical interlocking atau kalau di beberapa proses difusi gitu ya, thermal spray. Ini lebih ke metallurgical bonding ya. Disebabkan di sini karena adanya fenomena rekristalisasi yang cukup besar, yang cukup tinggi di sepanjang batas antar partikel. Ya. Porositasnya sekitar 1%, ya, lebih rendah dibanding thermal spray. Mungkin juga dihasilkan porositas yang besar pada lapisan paling luar, ya. Tapi untuk yang lapisan paling dalam yang langsung dekat dengan substrat itu biasanya porositasnya lebih rendah. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan thermal spray lain, disebut cold spray itu ya karena temperaturnya di sini paling rendah, di bawah 1000 derajat ya biasanya. Tapi di sini kelebihannya kecepatannya ya, kecepatannya dari 300 misalkan sampai 1200.
Ya, ini HVOF yang paling dekat. Bedanya apa? Kalau ditanya HVOF sama cold spray ya temperaturnya, ya. Temperatur dari prosesnya. Ya. Nah, kalau kita bandingkan di sini ada 4 ya, kecepatan partikel, temperatur, residual stress, sama bonding mechanism ya. Kecepatan partikel sangat cepat ya untuk yang cold spray, jadi lebih tinggi dibanding thermal spray. Temperaturnya di sini lebih rendah ya cold spray dibanding thermal spray. Lalu untuk residual stress yang dihasilkan di lapisan umumnya adalah gaya residual stress-nya gaya tekan ya, khususnya yang cold spray dan HPOF ya. Sedangkan yang lain karena temperaturnya tinggi, kemungkinan residual stress yang ada kalaupun ada kompresif sudah sangat kecil karena ada panas di situ, terjadi stress relief ya. Nah, bisa juga mungkin selain kompresif stress ada thermal stress ya, karena perbedaan temperatur antara substrat sama lapisan ya. Kemudian terakhir mekanisme ikatannya untuk cold spray tadi lebih ke metallurgical bonding, untuk thermal spray lebih ke mechanical interlocking ya, ditambah dengan difusi biasanya ya kalau di thermal spray. Jadi itu perbedaan yang mungkin perlu kalian ketahui. Cold spray ini teknologinya dikembangkan setelah ya baru-baru inilah ya. Jadi dari sisi proses ini relatif baru. Mungkin di Indonesia belum banyak yang adopsi ya. Karena masih baru, tapi ya memang dari konstruksi ininya relatif lebih kompleks ya, belum dipahami ya. Jadi di sini ada gas kontrol modul ya, di sini nitrogen atau helium lalu dipanaskan ya, tapi tadi panasnya hanya untuk ya tidak untuk mencairkan si serbuk ya. Tidak untuk mencairkan serbuk, tapi lebih ke tujuannya adalah supaya ini terjadi rekristalisasi di antar muka antara substrat dengan partikel tadi ya. Serbuknya nanti dibawa kecepatan supersonik gitu ya, mengenai substrat ya. Nah, di sini yang terjadi adalah lebih ke fenomena tadi rekristalisasi. Jadi serbuk padat nabrak substrat ya. Temperaturnya tadi misalkan kalau di sini sudah mendekati temperatur rekristalisasi, yang terjadi adalah fenomena rekristalisasi tersebut ya. Nah, yang lain ini sebetulnya weld overlay bukan masuk ke kategori termomekanik ya. Tapi di sini hanya sebagai pembanding ya. Hanya sebagai pembanding ya. Ada namanya weld overlay ya. Jadi kalau ini lebih ke thermal nantinya ya, metode thermal ya. Tapi dia bisa diperbandingkan sama thermal spray ya. Contohnya di sini kalau kita bandingkan dari struktur mikro ya, lalu dari mekanisme ikatannya, kemudian dari biaya, lalu dari material yang bisa dilapiskan, itu kalian bisa lihat perbandingannya di slide ini ya. Antara thermal spray sama weld overlay. Weld overlay kadang memang sering digunakan di industri juga, tapi lebih ke repair ya, tambal kulit istilahnya kalau di industri. Jadi ini sebetulnya mirip cladding, tapi pakai proses pengelasan ya. Jadi proses pengelasan digunakan untuk mencairkan logam yang mau dilapiskan ya, ke permukaan substrat. Bisa material sama atau bisa materialnya beda ya. Sumber panasnya ya sumber pengelasan, panas pengelasan ya. Bisa pakai SMAW ya, SAW ya, GMAW dan seterusnya. Tujuannya
selain untuk repair tadi ya, untuk nambal kulit, ya, bisa juga untuk mencegah misalkan base material substrat dari aus, dari korosi, ya, atau ya kalau tujuan lain tadi nambal kulit, ya, mengembalikan ketebalan benda kerja, ya, supaya kembali ke dimensi awal, ya, itu juga bisa digunakan yang namanya weld overlay coating. Ini perbandingannya, ya, porositas tentu karena ini melibatkan pencairan bisa free dari porositas, ya. Lalu dari struktur mikro ini karena terjadi melting, ya, pencairan, pembekuan, ada dihasilkan di situ struktur-struktur dendritik, ya, untuk pembekuan, ya. Lalu dilusinya atau pencampurannya besar, ya. Kemudian ada distorsi termal, distorsi akibat panas, ya. Thermal spray tidak ada pencampuran, ya, antara powder sama substrat karena temperaturnya tidak terlalu tinggi, ya, ketika substrat nyampe ke benda kerja, ya. Distorsi pun tidak ada, ya, temperaturnya tidak terlalu tinggi, ya. Kecuali kalau benda kerjanya sangat tipis, nah itu bisa terjadi distorsi. Dua-duanya cost efektif, ya, dua-duanya cost efektif. Nah, yang beda mungkin mekanisme ikatannya. Tadi mechanical interlocking untuk thermal spray, untuk weld overlay itu lebih ke fusi, ya. Jadi ada ikatan difusi, ada fusi, ada pencairan, ya. Nah, ini cladding, ya, mungkin nanti ada pertanyaan dulu nggak? Reminder kuis itu dimulai jam 9.40, ya. Pak, Ya. izin bertanya. Melvin 002. Mau bertanya sih, Pak. Kalau dari metode-metode ini, kalau dalam praktiknya sendiri, itu biasanya gimana kita menentukan kapan pakai flame spray, plasma spray, HVF, atau misalnya perlu pakai cold spray. Tapi kalau cold spray kata Bapak belum umum ya di Indonesia. Ya. Mungkin gitu dulu, Pak. Ya, tentu untuk memutuskan pakai yang mana tentu harus tahu dulu tadi prinsipnya, ya, lalu karakteristik prosesnya, kemudian nanti disesuaikan sama constraint yang ada di tempat kamu kerja misalnya, ya. Constraint-nya apa? Apakah biaya, apakah waktu, ya, apakah ukuran benda kerja. Nah, itu harus menyesuaikan. Dari situ baru kamu bisa milih, ya. Jadi harus didefinisikan dulu apa istilahnya, tujuannya apa, batasan-batasannya apa yang ada, ya. Keterbatasannya apa tadi misalkan perlu cepat, kalau sudah kerja kan maunya cepat bos tuh, bos saya mau cepat seminggu beres gitu, ya. Biayanya murah. Nah, itu kan nanti akan menentukan apa yang kamu pilih, ya. Jadi tidak bisa secara umum, ya, tidak bisa diberikan guidance secara umum, nanti case by case, ya, menyesuaikan dengan tadi keterbatasan yang ada, biaya, ya, lalu waktu, ukuran benda kerja, kualitas, ya, maunya kualitas tinggi misalkan, biaya nggak jadi masalah, ya. Yang penting kualitasnya sangat bagus. Nah, itu cari yang tadi kualitasnya bagus apa. Gitu. Oke. Kalau yang paling cepat itu flame spraying ya, Pak? Yang paling cepat apanya? Prosesnya. Yang paling portable, yang nggak paling cepat juga sih. Ya portable mungkin, ya, mudah dijangkau, ya flame spray. Oh. VOF ya
mungkin kalau bisa dibawa itu, tapi tidak cukup portable seperti flame spray. Kecuali kamu misalkan benda kerjanya bisa dibawa ke tempat repairnya, ya, ke tempat workshopnya bisa dibawa, ya mungkin kamu pilih HVOF, ya. Jadi menyesuaikan juga itu, ya, nantinya. Bendanya apakah baru difabrikasi ataukah sudah lama dipakai lalu mau diservis, ya ukurannya besar atau kecil, itu nanti menyesuaikan pemilihannya apa yang tepat. Oh, oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah mau siap-siap kuis semua ini kayaknya. Ya, mungkin ini saya tidak bisa cover semua, ya, tapi nanti kalian bisa baca lah ya dari slide, ya. Ininya apa? Bagian yang tidak bisa saya cover, ya. Khususnya yang cladding, ya, cladding karakteristiknya apa itu silakan dipelajari, ya. Ya, ini kesimpulan mungkin terakhir, ya, kesimpulan di sini. Perbandingan thermal spray, cold spray, sama cladding. Ya. Thermal spray di karakteristiknya dia lapisannya lamelar, ya, atau ya strukturnya tadi layer by layer. Ya. Biasanya ada porositas, ya. Lalu ikatannya lebih ke mechanical interlocking. Ya. Karakteristik lapisannya nanti akan sangat ditentukan oleh material yang dilapiskan, temperatur proses, dan kecepatan, ya, dari partikel. Terakhir oleh juga kondisi permukaan benda kerja. Itu thermal spray. Kalau cold spray, cirinya ini partikelnya tidak mengalami pencairan, ya, artinya itu sangat beda dengan thermal spray, ya. Di mana thermal spray tadi pencair. Kalau ini partikel yang mau dilapiskan tidak mengalami pencairan, masih dalam kondisi padat atau semi padat, ya. Kemudian kecepatan partikelnya ini sangat tinggi, bisa mencapai supersonik, hampir sama dengan VOF sebetulnya. Menghasilkan lapisan di mana di situ tidak mengalami transformasi fasa sama sekali, ya. Nah, di thermal spray mungkin ada kemungkinan transformasi fasa, ya, kalau temperaturnya tadi terlalu tinggi, ya, bisa saja itu terjadi, ya. Nah, kalau di cold spray itu sama sekali tidak ada, ya. Porositasnya rendah, terutama yang di bagian di lapisan paling dalam, ya, yang di permukaan mungkin masih bisa ada porositas. Kemudian varian lain ada thermal spray, cold spray, ada yang sejenis, ada yang namanya weld overlay, ya, sama laser, ya. Nah, lapisan yang dihasilkan oleh weld overlay sama laser melting biasanya, ya, karakteristiknya dia struktur lapisannya atau struktur mikro lapisannya itu mirip struktur mikro pembekuan, ya. Porositasnya tapi tidak ada, retak tidak ada, lalu ikatannya lebih ke ikatan fusi, artinya ada pencairan di situ antara benda kerja dengan lapisan yang dibuat, ya. Lalu yang
cladding ya, laser cladding itu pakai laser biasanya presisi ya, pencairannya dan lokal. Kalau ada dilusi artinya pencampuran antara benda kerja dengan lapisan itu minimal ya. HAZ-nya juga minimal dan distorsi termalnya juga minimal. Tapi ya itu nanti silakan kalian lihat lagi di sini ya. Nah, yang belum dibahas ya roll bonding sama explosive cladding ya. Dari namanya kalau explosive cladding ya pakai bahan peledak, ya kalau roll bonding seperti ini ya. Jadi kalau kalian nanti atau sudah mungkin di kuliah Pak Slameto ya, cladding yaitu seperti ini ya. Jadi di sini ini adalah benda kerja yang mau dilapis ya. Ini lapisan material pelapisnya di roll ya, di roll di sini ditekan oleh roll supaya nempel ya ke benda kerja. Ini nempelnya di sini di atas sama di bawah ya. Sehingga dihasilkan misalkan benda kerja yang permukaannya tahan korosi ya, tahan aus dan seterusnya ya. Nah, biasanya itu tujuannya cladding. Ini bisa nempel selain karena ada tekanan deformasi yang sangat besar, itu bisa juga dibantu dengan temperatur ya, dipanaskan sehingga terjadi ikatan difusi ya, diffusion layer ya, lapisan difusi yang bisa memperkuat ikatan yang terjadi antara cladding sama base metal ini. Lalu yang pakai laser ya seperti ini ya karakteristiknya. Jadi hampir sama seperti welding sebetulnya. Cuman di sini tidak sampai tembus ya atau tidak sampai terlalu dalam sumber panas yang dihasilkan oleh lasernya. Jadi mengontrol ya power di situ, kekuatan lasernya ya. Kemudian di situ ada powder feed ya yang digunakan untuk material pelapisnya. Jadi material pelapisnya disebarkan di atas permukaan lalu langsung dicairkan oleh sinar laser ya. Hasil lapisannya misalkan itu kalian bisa lihat ya di atas permukaan benda kerja. Kita sebut laser cladding atau laser dan plasma arc cladding. Nah, itu untuk kuliah minggu ini ya. Lalu selanjutnya saya masuk ke informasi ini, kuis ya. Kuis jam dijadwalkan jam adalah jam sebentar. Kuis itu dijadwalkan jam 9.40 ya sampai 9.50 ya. Durasinya 10 menit. Kalian tidak bisa kembali ke soal awal ya. Nah, siap-siap untuk kuis. Coba videonya di-on-kan semua dari sekarang. Lalu supaya kalau pakai Zoom supaya muncul semua gimana videonya. Mungkin screen-nya Bapak
nonaktifkan dulu, Pak. Oh, gitu. Oke. Stop share. Oke. Oke, siap-siap. 10 menit. Setelah itu ya kuliah berakhir ya. Untuk mengakses kuisnya kalian bisa masuk ke bagian exam ya. Di situ kalian sudah lihat ada MT4013 kuis 1 ya. Jam 9.40 startnya, finishnya 9.50 ya. Itu aksesnya dari situ ya, tinggal di open, bisa kalian langsung kerjakan. Yang ditanyakan adalah materi minggu lalu ya, mengenai sifat mengenai proses pelapisan dengan metode mekanik ya, dengan metode mekanik. Ini semua ada yang sudah kembali ke Bandung. Kan ada rencana mungkin sebentar lagi dibuka ya, kuliah tatap muka. Mungkin kalau nggak akhir September atau awal Oktober ya. Jadi kalian siap-siap kuliah kembali. Sudah divaksin? Ada yang belum divaksin nggak? Saya belum, Pak. Belum karena nggak bisa, aksesnya masih nggak ada atau gimana? Karena Juli kemarin saya baru kena dan katanya harus nunggu 3 bulan dulu. Oke. Ya, nunggu 3 bulan. Saya juga udah 2 kali vaksin, kena juga. Ya. Jadi memang, tapi ya alhamdulillah, jadi tidak terlalu parah ya, kalaupun kena. Oke, siap-siap. Sekarang sudah 9.37. Ya. Diharapkan semua bisa mengerjakan tanpa bekerja sama ya. Ini masih ada yang belum terdeteksi absen ya, jadi silakan dicek kembali Dwi Agung, Sidik, sama Rizky Nurul Azizah. Ya. Oke, 1 menit lagi. Ya, mungkin sudah dibuka. Silakan dimulai mengerjakan.
Oh, mohon maaf, saya nggak bisa lihat kuisnya. Coba lagi di refresh, mungkin belum dimulai. Masih 9.40. Tetap nggak ada pilihannya, Pak. Siapa namanya? Brian Sullivan. Masa yang lain udah pada bisa nih join. Saya juga belum bisa, Saya Pak. juga, Pak. Saya juga belum bisa, Saya Pak. juga, Pak. Di sini Abel, Rizky ini belum nih. Iya, Muhammad saya nggak bisa join, Pak. Saya juga nggak bisa join, Pak. Haris, Saya juga nggak bisa join, Pak. coba di Mungkin ke refresh. menu XM dulu, Pak, harusnya. Iya. Ini. Ke XM. Masuknya dari menu XM. Oh, Iya. Masuknya dari menu XM, kan saya tadi udah bilang. Open dari situ. Tidak langsung dari kuis. Masuknya dari paling kiri ada exam, itu diklik, lalu cari MT4013 Property and Treatment of Surface, open dari situ. Yang sudah selesai bisa langsung leave ya. Yang sudah selesai bisa langsung leave. Di sini memang nggak hadir ya. Ada yang nggak hadir ya. Ada Hilmi, Uli, Parka, Muhammad Sidik, sama Rizky Nurul Ajijah ya. Cocok. Ada, Pak. Ada, Ada. Pak. Ya. Udah join. Udah, Pak. Itu kamu siapa? Rizky? Dewi Agung, Pak. Oh, Dwi Agung. Enggak, Rizky saya nanya. Rizky Nurul Ajijah, Muhammad Sidik, Uli Farka, sama Hilmi Nur Hidayat. Uli Farka mau drop, Pak. Oke. Ya memang nggak ada berarti kan hari ini. 4 orang.
Hasilnya tidak langsung muncul. Ya, saya set tidak. Silakan, kalau yang sudah boleh meninggalkan room. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin live, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Dua menit lagi nih, ya, hati-hati. Submit sebelum, jangan mepet-mepet nanti malah nggak tersubmit. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Izin lah. Ya, silakan. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Izin lah, Pak. Izin pamit, Pak. Terima kasih. 1 menit, hati-hati. 1 menit nih, 1 menit. Kalau sudah selesai, boleh keluar ya, Pak? Ya, langsung keluar aja. Terima kasih ya, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Hati-hati, udah 50 nih. Takutnya tidak bisa submit nih. Pak, izin mengabarkan juga Hilmi Nur Hidayat juga katanya ingin drop kelas ini, Pak. Oke. Kasih, Pak. Izin Ya. live juga. Ya. Oke, sudah semua ya. Sudah semua.